Karena kalau di industri, limbah itu masuknya ya masuk kos ya. Apalagi limbah B3. Kita punya limbah, kita mau buang, mau rilis, tapi harus bayar. Oke teman-teman, kembali lagi pada program video upskill kali ini kita akan bahas terkait dengan pengelolaan limbah. Wah ini luar biasa ya, banyak tantangannya ya dalam pengelolaan limbah. Ya mungkin kalau kita lihat ya teman-teman ya, mungkin pernah lewat di salah satu TPA gitu kan, sudah seperti apa tingginya, gunung sampahnya ya. Jadi memang pengelolaan limbah ini banyak yang bisa kita manfaatkan sebenarnya. Ya, entah itu apa, dengan program-program ya, entah itu dengan teknologi, ya agar apa, si industri ini bisa kita kelola, bisa kita minimalisir limbahnya. Karena kalau di industri, limbah itu masuknya ya masuk kos ya, apalagi limbah B3. Kita punya limbah, kita mau buang, mau rilis, tapi harus bayar. Nah, bagaimana kita pengelolaan limbah ini agar satu mungkin efisien ya secara biaya, yang kedua ya kita tidak melakukan pencemaran. Ya, fokusnya di sana nanti. Oke, teman-teman kita akan bahas terkait dengan bagaimana pengelolaan limbah di industri. Setiap perusahaan berdiri ya pasti punya izin lingkungannya. Ya Pak, perusahaan saya berdiri kok nggak ada izin lingkungan? Nah ini boleh dipertanyakan nih. Jadi memang setiap perusahaan pasti ada izin lingkungan teman-teman. Baik itu industri manufaktur, mungkin industri pergudangan, ya, industri mungkin distributor, transportasi, ya, pertambangan apalagi mungkin yang banyak limbahnya nih. Perikanan, ya, ataupun peternakan itu limbahnya banyak ya. Nah, setiap perusahaan berdiri pasti ada izin lingkungannya. Nah, di sini skup untuk izin lingkungan macam-macam ya teman-teman ya, tergantung dari nanti resikonya atau besar kecilnya perusahaan. Ada yang namanya AMDAL, ada yang namanya UKL-UPL, ada yang namanya RKL-RPL, ada yang namanya SPPL. Ini semua izin lingkungan. Ya nanti AMDAL buat apa, UKL-UPL buat apa, RKL-RPL ini menyesuaikan dengan jenis usahanya masing-masing. Nah, kita bicara yang AMDAL dulu. Ya, biasanya perusahaan-perusahaan yang diharuskan untuk memiliki AMDAL, ya ketika mereka berdiri, maka si mana Kementerian Lingkungan Hidup ya mensyaratkan mereka atau posisi perusahaan ini punya AMDAL, itu adalah perusahaan-perusahaan yang potensi untuk pencemarannya tinggi. Contohnya apa? Pertambangan, eksplorasi, ya, tambangan batu bara, nikel atau apapun. Itu mereka ngeruk apa namanya sumber daya alam, kemudian apa potensinya ada pencemaran lah, ada kerusakan lingkungan lah, ya dan lain-lain. Ini makanya AMDAL-nya izinnya AMDAL. Ya ini kalau dari strata ini strata yang paling tinggi gitu ya. Karena harusnya regulasi ketat di sini. Nah, itu AMDAL ya. Jadi memang ini untuk industri-industri yang resiko pencemarannya atau resiko potensi kerusakan lingkungannya tinggi. Makanya ada AMDAL ini. Biar apa? Mereka perusahaan bisa jalan, ya, tapi kemudian terkait dengan pengelolaan lingkungan ini juga ditaati. Diikat dengan izin lingkungan tadi yang AMDAL. Yang kedua, ya, ada namanya UKL-UPL, upaya pengelolaan dan pengontrolan lingkungan. Ini biasanya di industri-industri yang memang potensi pencemarannya menengah. Ya, contohnya di manufaktur, peternakan, perkebunan mungkin ya. Kemudian di industri-industri pengolahan, ya, pergudangan. Ini biasanya kalau sudah manufaktur up dikit itu masuknya ke UKL-UPL. Kemudian di bawahnya lagi ya ada RKL-RPL. Ini sebenarnya mirip-mirip ya dengan UKL-UPL, tapi biasanya ini digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang risikonya lebih rendah. Ya misal di mana nih? Di proyek umpama, di pembangunan gedung, pembangunan apa? Hotel, pembangunan apa? Gudang gitu ya. Jadi mereka hanya produk jasa, kemudian instalasi, ya, dan operasionalnya tidak ada. Karena baru proyek, baru bangunan kan. Biasanya limbah-limbahnya malah ekonomis nih. Ya, mungkin besi, kemudian kertas gitu ya, plastik, ini masih ekonomis. Ya, limbah B3-nya ada, tapi sedikit. Ini biasanya izinnya RKL, RPL.
Terakhir, ada namanya SPPL, Surat Pernyataan Kesanggupan ya, dalam pengelolaan lingkungan. Ini biasanya di industri UMKM nih, atau industri-industri yang memang limbahnya hampir nggak ada limbah B3-nya. Ya, contohnya apa? SPPL itu biasanya hotel, restoran, ya mungkin kafe, ya atau mungkin yang manufaktur masih UMKM, ya pabrik mungkin keripik lah atau apa yang masuk UMKM itu biasanya menggunakan SPPL, menyatakan kesanggupan dalam pengelolaan lingkungan. Nah, semua izin ini biasanya perusahaan akan mengurus ke entah itu Kemenelha ataupun Dinas Lingkungan Hidup kota, kabupaten ataupun provinsi. Ya, tergantung besar kecilnya industri tadi. Dan setelah izin itu terbit, sudah diterbitkan dari Dinas Lingkungan Hidup gitu ya, perusahaan harus menjalankan sesuai dengan yang disepakati. Kemudian tiap per 6 bulan itu harus membuat laporan, ya laporan semester. Perusahaan ini taat apa enggak? Jangan sampai nanti sudah keluar izinnya nggak dijalankan. Jadi pemantauannya nanti apa dari izin-izin ini, dari perusahaan harus membuat laporan per semester terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup tadi. Entah itu kebisingannya, emisinya, limbahnya ya, kemudian bahan baku yang digunakan, bahan produk jadinya, jumlah karyawan dan lain-lain. Semuanya ini kita report per semester ke DLH kota, kabupaten atau provinsi setempat. Nah, ini PR-nya termasuk orang ketiga yang ngerjain biasanya, ya. Kemudian kan yang dites banyak tuh Pak, terkait dengan perizinan-perizinannya, mungkin kebisingan tadi, ada pengecekan limbah, yang ngukur siapa? Yang ngecek siapa? Ya, kan ada mungkin perusahaannya nggak punya alatnya nih, nggak punya personil yang kompetennya untuk ngukur, nggak punya alatnya untuk ngecek limbah gitu ya, nggak punya alatnya untuk ngecek emisi. Jadi siapa yang ngukur? Kalau memang perusahaan tidak punya alatnya, tidak punya personil yang kompeten dalam pengukuran, maka perusahaan bisa kerjasama dengan vendor, ya. Bisa menggunakan lab lingkungan, bisa menggunakan PJK 3 untuk pengukuran. Nah, boleh pilih aja, nanti pilih yang mana. Yang penting yang punya izin, ya. Yang punya izin untuk ngambil pengukuran. Nah, hasil dari pengukuran ini nanti kita resume, kemudian sebagai bahan untuk report ke izin lingkungan tadi. Nah, nyambung ya, jadi ya. Oke, kemudian terkait dengan limbah, ya. Karena ini temanya terkait dengan pengelolaan limbah, di samping tadi izinnya sudah harus terbit. Di industri, itu limbah macam-macam nih ya. Ada limbah cair, ada limbah padat, ada limbah gas. Ya, cairan seperti apa? Ya bahannya cair gitu ya. Bisa dari hasil pencucian, bisa hasil dari proses sisa produksi, ya. Bisa hasil dari mungkin habis cooling apa, mendinginkan mesin atau seperti apa. Ini masuknya ke limbah cair. Kemudian ada limbah padat. Oh, ini macam-macam. Ya, ada organik, dipisah lagi ya. Ada organik, anorganik. B3 nanti maksudnya ya. Ada organik, contohnya apa? Mungkin ada apa bekas makanan gitu ya. Kemudian ada mungkin bahan baku tepung ataupun mungkin kalau pabrik makanan coklat, keju yang tidak terpakai, ini masih organik. Anorganik contohnya apa? Plastik, ya, kayu, kayu masih organik. Plastik, kemudian mungkin ada besi, ya, mungkin ada aluminium, ini masuk ke anorganik, karton gitu ya. Kemudian kalau anorganik, organik sudah, ya, kemudian ada limbah gas. Nah ini yang lebih susah untuk dikontrol ya, limbah gas, ya, asapnya, kemudian dia pencemaran udara kan nggak kelihatan ya teman-teman ya. Sometimes kelihatan udaranya bersih, nggak ada kabutnya, nggak ada asapnya, tiba-tiba beracun. Ya, limbah gas contohnya apa? CO, CO2, asam klorida, amonia, metan, ya, dan lain-lain. Ini kan wujudnya hampir nggak ada, kecuali tercampur dengan debu, ya baru kelihatan tuh kan. Tapi kalau memang dia keluar gitu, namanya CO kan nggak kelihatan wujudnya seperti apa. Tapi kalau terhisap, ya, ya bisa PAK, bisa sakit kitanya ya. Jadi ini beberapa kategori limbah, cair, padat, dan gas. Nanti kita akan detailkan satu-satu. Nah, kemudian limbah cair. Ini mungkin ini ya teman-teman ya, panjang ini prosesnya ya. Limbah cair dapat berupa air beserta bahan-bahan buangan lain yang tercampur atau tersuspensi ya maupun yang terlarut dalam air. Limbah cair dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok yaitu limbah cair domestik, limbah cair industri. Biasanya gimana sih limbah cair ini? Biasanya kalau mungkin kita produksinya apa nih contoh? Kalau kita mungkin di RPH gitu ya, rumah potong hewan.
Itu kan limbah cairnya macam-macam tuh ya. Ada mungkin dari hasil pencucian dari, apa, ayam gitu atau sapi gitu ya, yang dagingnya sudah dicuci, ini kan mungkin ada tersuspensi dengan darah ya, tersuspensi dengan mungkin ada pestisida dan lain-lain. Nah, ini kan nanti kan harus diolah dulu nih sebelum dibuang. Karena apa ya, pencemaran ya, bau dan lain-lain nih. Mungkin yang teman-teman mungkin ya pernah apa, mencium baunya gitu mungkin ada dekat peternakan ayam gitu ya, atau dekat rumah potong hewan. Jadi ya limbah cair potensinya ke udara yang masuk ya karena bau, kemudian ke pencemaran lingkungan ini juga masuk. Mungkin kalau rilis limbah cairnya gitu nggak diolah, kemudian masuk ke sungai, kemudian sungainya mengalir ya, sungainya kecemar. Kalau dibuang ke tanah nanti bisa mempengaruhi air tanah ya. Sumur-sumur di rumah tetangga gitu mungkin bisa terkontaminasi. Wah, ini sumurnya kemarin biasanya bening kok. Kemudian setelah ada RPH berdiri di sini kok jadi bau bangkai gitu ya, contoh ya. Jadi potensinya apa? Limbah cair ini pencemaran ya, ke air, ke tanah, ke udara juga nih baunya nih. Ya. Kemudian limbah cair dibagi dua di sini. Ada limbah domestik. Ini limbah, limbah rumah tangga ya. Ada air sabun, deterjen, sisa cucian, ya, air tinja gitu. Ini masuk ke limbah cair. Kemudian ada limbah industri. Ya tadi yang kita bahas ya, limbah dari proses, entah itu hasil pencucian ya, hasil sisa pakai atau hasil buat cooling mesin atau produk-produk yang lain. Nah, ini kalau kita lihat ya limbah-limbah ini memang potensinya beda-beda dan cara pengolahannya juga beda-beda. Ya, kalau limbah cair yang domestik mungkin kita menggunakan harus diolah ya teman-teman ya. Mungkin bisa menggunakan metode apa nih? Fisika ya, di blowering gitu kan, kemudian dipisahkan, diendapkan antara sludge ya, atau lumpurnya dengan air yang sudah terpisah, ini bisa cukup nih untuk domestik. Ya, kemudian rilis. Kemudian kalau limbah industri nah ini beda. Limbah industri biasanya kandungannya lebih kompleks. Entah itu kontak dengan chemical mungkin ya, kemudian nanti kontak dengan produk-produk yang lain, jadi lebih berat untuk limbah cair industri ini. Ya mungkin limbah domestik kita cuma perlu pre-treatment aja sudah sudah layak untuk rilis ke saluran air. Tapi untuk limbah industri ini harus proses lebih lanjut. Nah, dua-duanya ini untuk rilis butuh pembuktian ya teman-teman ya. Nggak cuma bisa dilihat dari fisiknya aja, wah ini bening kok, ini nggak bau kok, ya ini nggak berwarna kok. Sekilas mungkin nggak kelihatan, atau mungkin sekilas kelihatan bening, tapi kandungannya nggak tahu. Terus gimana untuk memastikan kandungannya? Ya, kita wajib untuk tes kandungan limbah. Ya, biasanya ini ada tes outlet ya, tes outlet hasil pengolahan limbah. Sesuai dengan baku mutu ya, Kemenlh. Mungkin sekarang ada regulasi baru. Ya, nanti disesuaikan domestik nanti baku mutunya berapa, limbah cair industri baku mutunya berapa. Kalau tidak sesuai dengan baku mutu seperti apa? Kalau tidak sesuai dengan baku mutu, maka ya nggak boleh dibuang. Baik itu mungkin yang domestik ataupun limbah industri. Dua-duanya nggak boleh dibuang. Boleh dibuang kalau sesuai dengan baku mutu. Kalau belum sesuai, ya tidak boleh. Terus solusinya gimana, Pak? Dia diolah ulang, atau nanti diambil oleh pihak ketiga, ya, atau malah nanti nggak usah ada limbah cair nih. Wah, keren sekali kalau nggak ada limbah cair. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi memang limbah cair ini sebelum rilis harus diolah dulu, baik itu domestik ataupun limbah industri. Ya, kalau memang nanti nggak sesuai baku mutu, ya nggak bisa. Ya, ini akan jadi regulasi yang ketat, ya teman-teman terkait dengan limbah cair. Mungkin banyak dengar ya, wah sungainya jadi ada busanya, sungainya jadi berubah warna, sungainya jadi berbau. Mungkin teman-teman yang rumahnya dekat kawasan gitu ya, mungkin pernah kejadian seperti itu. Nah ini salah satunya mungkin dari limbah industri yang nggak sesuai baku mutu nih. Ya, rilis ke badan air, baik itu ke sungai ataupun ke saluran yang lain. Ya, tapi konteksnya di sini industri, jadi semua limbah baik itu domestik ataupun limbah industri ini wajib diolah sesuai dengan baku mutu, ya. Kemudian lanjut, ya, limbah kedua di sini terkait dengan limbah padat. Di sini limbah padat adalah sisa hasil kegiatan industri ataupun aktivitas domestik yang berbentuk padat. Contoh, ya dari limbah padat antara lain yaitu kertas, plastik, serbuk besi, serbuk kayu, kain, ya dan lain-lain.
Ini rebutan ya limbah padat ya, karena masih ada nilai ekonominya ini ya. Limbah padat dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Ya, pertama ada sampah organik busuk. Ini kalau di industri biasanya diambil oleh DLH ya, Dinas Kebersihan. Ya, mau kita punya TPS-nya ya. Kita punya TPS-nya, kemudian dikumpulkan, mungkin penjadwalan berapa hari sekali diambil oleh pihak ketiga ini. Ya, pastikan pihak ketiganya berizin. Limbah organik yaitu limbah padat semi basah berbahan-bahan organik yang mudah busuk atau terurai mikroorganisme. Contohnya apa? Sisa makanan, sisa dapur, sampah sayuran, kulit buah-buahan, mungkin daging yang tidak terpakai, ya dan lain-lain. Ini potensi bau busuknya tinggi nih. Jadi teman-teman mungkin yang di industri boleh disesuaikan ya untuk jadwal pengambilannya. Kalau bisa tiap hari gitu kan. Jadi harus kerjasama dengan pihak yang berizin untuk pengelolaan limbah ini. Nah ini kan cost nih teman-teman ya. Namanya ngambil tiap hari kan berarti harus keluar duit nih kan perusahaan. Nah, oke. Kemudian yang kedua ada sampah anorganik sorry, yaitu adalah limbah padat anorganik atau organik kering yang sulit terurai oleh mikroorganisme sehingga sulit untuk membusuk. Nah, di sini ada contohnya selulosa, kertas, plastik, kaca, logam, ya. Nah, ini kan ya nggak terurai ya. Butuh waktu yang mungkin kalau mungkin plastik ya ataupun kaca butuh ratusan tahun ini. Terus gimana? Ya ini kan sebagian besar ya ini punya nilai ekonomi tinggi nih. Plastik ya. Kemudian logam apalagi? Ya, terus gimana Pak? Nah ini, ya ini organik ya teman-teman ya. Ini karena masih ini punya nilai ekonomi dan memang pencemarannya agak ringan, memang ini masih bisa dijual ya, karena memang ada nilai ekonominya. Silahkan, nggak apa-apa. Oke, atau mungkin ada dikumpulkan dulu ya, kemudian nanti diambil oleh pihak ketiga yang berizin, ya silahkan, nggak masalah. Tapi dipastikan ini bukan B3 ya. Jadi selulosanya, kertasnya, plastiknya ya, logamnya ini tidak limbah B3 atau tidak terkontaminasi dengan B3. Kalau sudah terkontaminasi, nanti ya masuknya B3. B3 sama sekali nggak boleh dijual. Nah, oke. Kemudian selanjutnya ada abu. Wah ini abu kok limbah Pak? Iya, limbah padat berupa abu. Biasanya apa? Hasil pembakaran. Teman-teman mungkin yang ada di PLTU ya. Oh ini kan limbah abunya, wah ini luar biasa ya. Ini mudah terbawa angin karena ringan dan tidak mudah busuk. Biasanya apa? Hasil proses pembakaran, karena ada karbon ya teman-teman ya, jelaga gitu ya. Nah, itu kan kalau mungkin sudah dibakar dari bawah, kemudian lama-lama akan ke bawah angin, ya. Limbah ini apa? Nanti pencemaran ke udara ini, ya. Jadi kalau teman-teman lihat cerobong-cerobong yang warnanya hitam, ini potensi abunya tinggi ya. Nah, ini dilihat dulu nih. Harus dites juga nih abunya, untuk asap cerobongnya tadi, ya, ada baku mutunya, sesuai dengan baku mutu atau tidak. Kemudian, ya limbah padat selanjutnya ada limbah industri, yaitu semua limbah padat yang berasal dari buangan industri. Oh ini macam-macam nih buangan industri, mesin-mesin bekas pakai, ya. Kemudian ada mungkin part-part mesin, kemudian ada mungkin part-part produk yang tidak terpakai, ya, atau mungkin bahan baku yang kadaluarsa. Ini masuknya sampah industri nih. Ya, dipastikan kalau memang dipastikan non B3, ya silahkan, mungkin masih ada nilai ekonominya. Tapi kalau B3 atau sudah terkontaminasi dengan B3, ya ini perlakuannya harus seperti B3. Nah ini ya teman-teman limbah padat ya. Ini cost lagi nih. Ada yang cost ya, ada yang bisa menghasilkan gitu kan. Tapi dipilih-pilih dulu, disesuaikan. Kalau memang B3 sama sekali tidak boleh dijual. Non B3 ya masih lah ya. Kemudian, nah ini Pak, ini kalau organik ada yang mau beli gimana Pak? Organik. Misal kayak sisa makanan, ya sisa dapur ini kan masih bisa dimanfaatkan lagi. Ya mungkin digunakan buat pakan ternak gitu kan. Ya silakan. Ini kalau memang ada yang mau ambil atau mau beli ya silakan nggak apa-apa. Ya. Kemudian ada limbah gas, ya atau yang pencemar udara ini ya teman-teman ya. Di sini adalah zat pencemar melalui udara, ya ini masih diklasifikasikan lagi nih, menjadi dua bagian yaitu partikel dan gas. Ya, partikel adalah butiran halusnya yang mungkin masih terlihat dengan mata telanjang, debu uap gitu ya, asap kabut masih kelihatan. Sedangkan yang berbentuk gas ini hanya bisa dapat dirasakan melalui penciuman langsung atau dengan alat tertentu. CO ini kan nggak kelihatan. Ya nggak berbentuk, sometimes nggak berbau. Ya sekali hirup tapi bisa PAK, bisa fatality lagi ya.
Ya ini limbah gas nih yang mungkin kalau menurut saya ini paling susah ini untuk dikendalikan. Jadi memang ada cara-cara khususnya nanti ya. Limbah gas yang dibuang ke udara biasanya mengandung partikel-partikel bahan padatan atau cairan yang berukuran sangat kecil dan ringan, sehingga tersuspensi dengan gas-gas tersebut. Nah, bahkan bahan padatan dan cairan tersebut disebut sebagai materi partikulat atau yang tersuspensi. Seperti limbah gas yang dihasilkan oleh suatu pabrik dapat mengeluarkan gas yang berupa asap, partikel, serta debu. Apabila tidak ditangkap menggunakan alat, maka ya akan memberikan jangkauan pencemaran yang lebih luas. Jenis karakteristik seperti jenis limbah akan tergantung dari sumber limbahnya. Mungkin teman-teman yang pernah lihat cerobong gitu ya, entah itu cerobong industri apalah ya, itu ya kalau kita di industrinya, mungkin kita jadi HSE-nya di perusahaan itu ya, pastikan cerobongnya punya izin ya, pertek persetujuan teknis untuk cerobong tadi yang mengeluarkan izinnya di KLHK. Ya pastikan cerobongnya punya izin. Nah, di izin tadi teman-teman disebutkanlah pengelolaan bagaimana terkait dengan meminimalisir dari limbah-limbah gas ini. Ya, contohnya mungkin di dalam cerobongnya ya itu dari hasil pembakaran, kemudian ada filter-filternya yang berlapis. Ya, jadi debu, karbon hasil pembakaran ini tidak terbawa keluar dari cerobong. Ada trap-trapnya atau ada filter-filternya di setiap mungkin ada per berapa meter ada cerobongnya lagi gitu, ada saringannya lagi. Jadi nanti operator akan membersihkan secara berkala dari filter-filter yang ada di cerobong tadi. Jadi apa teman-teman? Hasil dari pembakaran tadi sudah difilter berlapis-lapis, kemudian keluarannya ini sesuai dengan baku mutu. Harus dites juga ya emisinya, ini sesuai nggak emisinya? Atau ada kandungan-kandungan yang lain? Kalau memang tidak sesuai, ini berarti pelanggaran gitu kan. Pelanggaran dari perizinan lingkungan terkait dengan emisi. Nah, ini ya teman-teman ya, limbah tadi ada limbah cair, kemudian limbah padat, kemudian ada limbah gas ya. Terus Pak, ini kan limbah jadinya kos. Terus perusahaan gimana untuk pengelolaannya? Jadi di industri akan sangat tertarik dengan cost saving ya teman-teman ya. Ini apalagi limbah nih. Limbah Pak, masa kita mau buang barang bekas aja bayar gitu kan. Terus gimana caranya teman-teman biar pengelolaan limbah ini bisa efektif? Teman-teman bisa melakukan apa? Reduce. Jadi mengurangi penggunaan. Ya, misal di sini ada penggunaan plastik mungkin ya. Kemudian, nah bukan plastik nih contoh nih ya. Sekarang mungkin ya di salah satu gerai Toserba gitu kan di Jabodetabek sudah tidak boleh menggunakan plastik lagi. Itu salah satu contoh dari reduce, mengurangi penggunaan. Ya, kalau di industri mungkin ya sama ya. Kita bagaimana kita reduce. Misal awalnya beli produk kita ada bungkusnya plastik. Berlapis 7 mama seperti itu. Nah, kemudian kita reduce ternyata waktu diteliti ya, dicek, oh ternyata lapis 2 nggak masalah. Ya sudah, berarti kita reduce. Ketika kita beli produk minta lapisnya 2. Jadi limbah kita plastik akan semakin berkurang. Ya, termasuk limbah-limbah yang lain-lain mungkin yang organik ataupun limbah besinya atau kertasnya gitu ya. Penggunaan kertas juga sama nih. Ya, apalagi sekarang sudah banyak dokumen elektronik. Jadi sudah paperless. Ini salah satu pelaksanaan dari program reduce ya, mengurangi penggunaan baik itu plastiknya, kertasnya ya, dan yang lain yang bisa kita reduce termasuk air ya. Penggunaan air misal, "Pak, kita penggunaan airnya sehari bisa 100 kubik." Cost-nya tinggi, sudah bayar pajak ya penggunaan airnya, penggunaan air tanahnya, kemudian limbahnya airnya harus diolah lagi, ya. Harus rilis, kan ini kan ada proses lagi, mahal. Terus gimana? Nah, kita bisa reduce penggunaan airnya. Gimana? Ya diukur. Jadi bener-bener kita ada penghematan dalam penggunaan air. Ya, teman-teman bisa campaign bagaimana penggunaan air, keran harus dikasih sensor gitu ya. Kalau dia nggak digunakan, otomatis mati. Kemudian mungkin ada kalau di urinoir gitu kan, dikasih keterangan, di sini penggunaan airnya seberapa. Kalau kita berlebihan ya, campaign-campaign lah ya. Campaign-campaign bagaimana kita melakukan penghematan terhadap penggunaan air. Termasuk nanti eh bisa di-reduce lagi nih, bisa di-reuse. Misal, dari limbah cair, ya, kemudian setelah digunakan, airnya sudah diambil dari sumur gitu ya, digunakan, kan harus diolah dulu kan.
ya baru rilis. Nah, pengolahan ini teman-teman, ini bisa kita reuse nih kalau air nih. Ya, bikin misalnya gimana nih? Ya, awalnya kan air yang diolah, air limbah yang diolah ini kan rilis dibuang. Ya, kemudian perusahaan mau keluar uang lagi, mau modal lagi untuk ngolah air yang hasil buang tadi. Daripada dibuang, Pak, sayang, Pak. Ya, kita sudah bayar untuk pengambilan pajak pengambilan air tanah gitu kan. Ya, di reuse lagi, diolah lagi. Jadi airnya layak pakai lagi. Ya, air dari hasil limbah diolah lagi jadinya layak pakai. Jadi kita penggunaan airnya bisa substitusi ya. Ada yang masih menggunakan sumur ya untuk yang mungkin konsumtif. Kemudian ada air hasil pengolahan limbah tadi, misal buat seram-seram tanaman, buat cuci-cuci mesin, cuci-cuci kendaraan, ya bisa kita reduce dan reuse. Nah, ini cost-nya bisa kita hemat lumayan teman-teman. Termasuk yang padat juga sama ya. Padat mungkin ada apa nih? Terkait dengan plastik mungkin ya atau kayu. Ya, daripada dibuang bisa kita reuse buat apa? Mungkin buat produk-produk yang lainnya. Ya, buat tempat sampah lah atau buat yang lain plastik itu ya, kemasan. Kita bisa gunakan lagi mungkin buat alat kebersihan ya dan lain-lain. Jadi ada proses yang dimanfaatkan lagi. Kemudian recycle. Ya, kita manfaatkan kembali limbah padat dan limbah cair tadi ya. Nah, untuk limbah gas mungkin susah nih. Ya, kita mau reduce, mungkin bisanya reduce ya, dikurangi terkait dengan penggunaan pembakarannya. Ya, kalau reuse, nah kita boleh nanti di informasi lebih lanjut ya untuk limbah gas ini. Tapi kayaknya agak susah nih untuk reduce, reuse, recycle untuk gas ya. Yang paling banyak dan yang paling mungkin kita lakukan untuk pengelolaan limbah itu ada di yang cair dan juga padat. Ini cost-nya tinggi teman-teman. Limbah cair itu cost-nya tinggi. Kalau kita bisa pengolahan lebih lanjut, itu satu ya buat efisiensi perusahaan ya. Yang kedua potensi pencemarannya berkurang. Ya, oke itu yang limbah tadi, gas, cair, dan juga padat. Kemudian, kita akan bahas terkait dengan pengelolaan limbah non-B3. Sudah kita bahas tadi ya, untuk reduce, reuse, recycle. Nah, untuk internal bisa reduce, reuse, recycle. Eksternal, kerjasama dengan pihak ketiga untuk diambil limbahnya. Oke, kemudian untuk pengelolaan limbah non-B3 sesuai dengan Permen LHK nomor 6 tahun 2021 tentang cara persyaratan pengelolaan limbah non-B3. Oke, sekarang kita bahas untuk limbah B3 ya. Beda ya teman-teman ya, kalau tadi yang non-B3 kita bisa reduce, reuse, recycle, kemudian bisa kita gunakan lagi ya, ada yang nilainya ekonomis gitu kan bisa dijual. Nah, ini beda cerita nih kalau B3. Untuk limbah B3, B3 ini apa sih? Bahan beracun berbahaya. Ya, nanti ada peraturannya sesuai dengan kode limbah masing-masing. Prinsip umumnya dalam pengelolaan limbah B3 ada namanya pilah. Berarti apa? Dipilah-pilah B3-nya. Mana B3 cair, mana B3 padat. Ya. Nanti kalau tercampur, yang padat jadi cair, yang cair jadi padat, nanti campur-campur nih, nggak tahu nih. Menyusahkan untuk pengelompokannya nanti ya teman. Di TPS juga susah. Kemudian setelah dipilah, dikemas, ya. Kalau mungkin ini yang paling berpotensi pencemaran yang limbah cair ya. Berarti kalau limbah cair harus dikemas agar tidak tumpah, tidak menyebar ke tempat-tempat lain. Kita kemas. Pastikan kemasannya yang tidak bocor. Kemudian, ya setelah dikemas, diberikan label. Ya, limbah B3 ini bahayanya apa sih? Oh, Pak, ini korosif. Oh, ini pencemaran. Oh, ini bisa oksidasi. Oh, ini mudah terbakar. Ya, jadi per kemasannya tadi kita berikan label. Jadi agar nggak ketukar-tukar ya, teman-teman ya. Ya, kita kelompokkan nanti di pas penyimpanan tadi. Untuk limbah cair yang flammable, mudah terbakar kita kelompokkan jadi satu. Oh, ini korosif kita kelompokkan. Kemudian ini oksidasi umpamanya kita kelompokkan. Kemudian yang ini pencemaran, pencemaran ke lingkungan gitu kita kelompokkan. Jadi tadi ya, pilah dulu ya, biasanya kita pilah mana yang padat, mana yang cair, kemudian disesuaikan dengan jenis-jenisnya.
ya, yang korosif dan lain-lain nih. Kita pisah-pisahkan masing-masing. Jangan dicampur ya, teman-teman ya. Kemudian kita kemas ya, tadi diberi ditaruh dalam kemasan, terutama limbah cair ya, karena potensi kalau nggak dikemas menyebar kemana-mana. Kemudian diberikan label, ya, diberi tanda, diberi simbol. Oh, limbah ini di kemasan ini mengandung apa? Potensi pencemarannya apa? Ya, ke lingkungan kah? Mungkin bahaya ke orang kah? Ke operator gitu ya? Atau mungkin ada oksidasi bisa pencemaran ke yang lain. Baru kemudian disimpan. Ya, nyimpennya di mana? Nah ini teman-teman. Ini bisa nyambung ke materi perizinan tadi. Ya, terkait dengan penyimpanan, setiap perusahaan berdiri pasti punya izin lingkungan. Nyambung ke pertama tadi ya, pasti punya izin lingkungan. Nah, di izin lingkungan itu biasanya sudah ada tata cara penyimpanan limbah B3-nya. Ya, teman-teman ya, di izin lingkungan itu sudah disebutkan bagaimana tata cara menyimpan limbah B3-nya, termasuk TPS-nya. Nah, Pak, di perusahaan saya belum ada TPS-nya, terus gimana? Buat dulu berarti ya, atau lihat dulu izinnya, teman-teman, izin lingkungannya dilihat dulu. Ya, ada nggak TPS-nya tercantum di sana? Kalau ada, ya mau nggak mau harus dilaksanakan, kan itu sudah disepakati di awal kan? Sudah diseratkan oleh pemerintah, oh harus ada TPS B3 gitu. Kalau belum ada, segera dibuat. Oke, atau memang kalau memang tidak memungkinkan buat gitu ya, jadi kalau memang, contoh nih, kita di salah satu kawasan industri yang banyak perusahaan di sana, kemudian kita nggak punya TPS-nya, tapi kawasan menyediakan TPS. Nah itu boleh, silahkan, nggak apa-apa. Nanti limbah kita setelah kita pilah, kita kemas, kita labeling, kita serahkan kepada pihak kawasan untuk dikelola oleh kawasan itu silahkan. Ya dengan syarat memang kawasannya berizin ya, punya izin TPS B3. Ya itu kalau tidak punya TPS. Nah kita lihat izin lingkungannya masing-masing nanti. Oke, untuk TPS B3 sendiri, ya ini ada izinnya, ya, Pertek, persetujuan teknis untuk TPS B3 yang mengeluarkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota, Kabupaten, ataupun provinsinya. Nah ini ya, jadi alurnya adalah pilah, kemas, labeling, dan juga simpan. Simpan berapa lama ini ya? Nah, itu dulu. Persyaratan lingkungan hidup terkait dengan penyimpanan limbah B3. Di sini ada memfungsikan tempat penyimpanan limbah B3 sebagai tempat B3. Ini banyak terjadi ya, teman-teman ya. Isinya tulisannya B3, isinya macam-macam. Mungkin ada mesin masih bisa dipakai di sana. Ya, mungkin ada tempat penyimpanan APD. Ya, mungkin ada Ya, tempat forklift dan lain-lain ya. Jadi pastikan teman-teman TPS B3-nya hanya untuk penyimpanan limbah B3. Pak, boleh nggak Pak dicampur dengan limbah domestik yang tadi, Pak? Dengan limbah padat ya, dengan limbah cair yang non B3 gitu ya. Tidak boleh, teman-teman. Ya, sayang. Karena apa? Kalau limbah non B3 terkontaminasi dengan bahan B3, jadinya B3. Ya, di B3 kan cost-nya lumayan nih. Karena harus diangkut dan diolah gitu dan bayar semuanya kan. Nah, ini ya, pastikan TPS B3 isinya limbah B3. Nah, kemudian ya, sesudah tempatnya disediakan, ada menyimpan limbah B3 yang dihasilkan ke tempat penyimpanan limbah B3 sudah ya. Melakukan pengemasan tadi sudah dan juga meletakkan label dan simbol pada limbah B3. Nah, ini contohnya mungkin seperti ini. Ya, dikasih tempat yang beda-beda warna dan rambunya berbeda-beda. Biar kita tahu oh, limbah ini mengandung apa, limbah ini mengandung apa, gitu ya. Pak, ini dicampur nih Pak seperti ini boleh nggak? Ya baiknya ditata sesuai dengan ini ya. Ini kan contoh nih, ditata sesuai dengan bahayanya masing-masing. Ya, korosif, flammable, flammable gitu kan. Kemudian pencemaran. Jadi memang benar-benar terpilah dan terlokalisir. Oke. Untuk penyimpanan limbah B3, untuk dapat melakukan penyimpanan B3, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memenuhi satu ada standar penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan ke NIB. Ya, bagi penghasil limbah B3 dan usaha atau kegiatan wajib SPPL tadi ya, sesuai dengan izin lingkungan masing-masing. Kemudian, rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dimuat dalam persetujuan lingkungan bagi penghasil limbah B3 atau kegiatan wajib AMDAL ataupun UKL-UPL. Jadi,
izin TPS B3 ini harus sinkron dengan izin lingkungan tadi. Entah itu KLUPL, entah itu RKLRPL, entah itu SPPL, entah itu AMDAL. Jadi memang untuk TPS ini ya sudah diakomodir di awal harusnya ya. Sebelum perusahaan berdiri nih sudah diperkirakan dia punya timbah berapa, dia butuh TPS berapa luas, ini sudah tercantum dalam izin lingkungannya. Nah, tinggal nanti dieksekusi nih. Oke, kemudian ya namanya B3 ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin saya sesuaikan nih. Untuk TPS B3 ya, ini standar fasilitasnya yang ada adalah pertama ada kotak P3K sesuai dengan isinya ya. Permenaker nomor berapa tuh teman-teman bisa dibuka lagi ya undang-undangnya. Ada 21 item ya terkait dengan kotak P3K ini. Kemudian ada spill kit atau peralatan untuk penanganan tumpahan. Mungkin paling simpel kalau teman-teman lihat lagi ngisi bensin gitu di SPBU ya, ada pasir di sana kan. Ada karung pasir itu salah satu contoh spill kit. Tapi di industri ya harus proper nih ya. Jadi kita memang harus beli set up full set spill kit, ada absorbennya, ada APD-nya, ada bak secondary containment-nya ya, mungkin ada pasir dan lain-lain. Ya, kita harus punya alat penanganan tumpahan. Kemudian peralatan penanggulangan keadaan darurat. Contohnya apa? Salah satunya spill kit tadi. Kemudian P3K juga masuk di sini. Kemudian ada APAR. Ya, teman-teman ya, ada APAR. Karena apa? Di B3 ada yang flammable kan? Kalau nanti, ya mudah-mudahan tidak gitu kan, tapi kebakaran gitu kan, jadi ada APAR tersedia di sana, bisa segera kita padamkan. Oke ya. Kemudian ada peralatan penanganan keadaan darurat yang lain. Contohnya apa? Shower. Ya, ada limbah-limbah B3 yang memang korosif atau mungkin iritatif ya, kena kulit, mungkin kena selaput, kena mata, masuk ke hidung, ini kan iritasi. Berarti biasanya di limbah B3, di TPS limbah B3, kita sedia shower. Ya, bisa mandi tuh. Jadi ketika kita kontaminasi langsung pencet, langsung diguyur semua badannya. Ya. Kemudian ada khusus mata. Ini juga masuk ke peralatan penanggulangan keadaan darurat. Ya, ada e-washer. Jadi ketika mata kita terkontak kontak dengan limbah B3 tadi, perih gitu ya atau iritasi, segera kita menggunakan e-washer. Dicuci matanya. Cuci mata beneran. Ya, ini peralatan penanggulangan darurat tadi, ada APAR, kotak P3K juga masuk ya. Kemudian ada shower, ada e-washer. Nah, ini tersedia. Kemudian ada area bongkar muat. Karena apa? TPS B3, teman-teman, ya, itu kan nanti lama-lama penuh kan? Ya, TPS B3 lama-lama penuh. Terus gimana? Ya, kalau sudah penuh berarti diangkut kan? Ya, diangkut berarti apa? Dimuat oleh perusahaan pengangkut nanti. Ya, ada area untuk apa? Pengangkutan. Jadi biasanya di depan pintunya dan memang ada akses di sana untuk bongkar muat ya. Untuk alat beratnya mungkin ada forklift gitu, pengangkatan. Di sini limbah B3 dari TPS kita muat ke kendaraan pengangkut. Ya, ada area bongkar muat. Kemudian untuk industri-industri yang memang B3-nya besar, ini biasanya tersedia lab untuk analisa ketika ada pencemaran. Nah, mungkin ada tambahan lagi di sini. Untuk TPS B3, teman-teman, ada izinnya sudah tadi ya. Kemudian operatornya. Ada OLB3, operator untuk limbah B3. Ini orang yang berlisensi dalam pengelolaan TPS B3. Bongkar muatnya, masuknya B3, penyimpanannya, ya, kemudian ada labelingnya. Ini operatornya OLB3, operator limbah B3, sertifikasi BNSP. Penanggung jawabnya ada PLB3, penanggung jawab terkait dengan limbah B3. Ya, jadi ada operatornya, ada penanggung jawabnya untuk si orangnya. Tempatnya ada izin praktek tadi ya, terkait dengan persetujuan teknis limbah B3. Oke, kita lanjut ke TPS-nya, tempat penyimpanan sementara limbah B3. Nah ini teman-teman ya, kalau kita lihat di sini untuk TPS, ya semua limbah itu punya cara dan waktu penyimpanan yang berbeda-beda. Ya, di limbah B3 ini punya karakteristik masing-masing nih. Penyimpanannya berapa lama, berapa banyak, ya. Nanti harus diangkut oleh pihak ketiga. Nah, di sini wajib memenuhi ketentuan persyaratan kemasan.
menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristiknya. Biar nggak bocor ya, biar nggak rembes. Entah itu logam ataupun plastik. Kemudian mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap ada kemasan. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, ataupun pengangkutan. Dan berada dalam kondisi yang baik, tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak. Ini contohnya teman-teman, ada drum, ini logam ya, ada jumbo bag, ini bisa untuk isi padat ya, limbah-limbah B3 padat bisa kita jumbo bag, ada EBC tank, limbah cair biasanya, ada kontainer ya, kalau di outdoor biasanya kontainer-kontainer ini nih, ya mau yang cair ataupun yang padat, kalau cair bisa ditaruh drum dulu baru taruh kontainer, atau taruh isi bank dulu baru taruh di kontainer. Ya, kemasan limbah atau penyimpan limbahnya. Kemasan atau wadah lainnya sesuai dengan karakteristik limbah B3. Nah, ini untuk waktu simpannya, teman-teman macam-macam nih. Kalau kita menghasilkan limbah B3 50 kilo dalam 1 hari atau lebih, maka umur simpannya 90 hari. Ya. Kemudian kalau kita punya limbah B3 50 kg per hari untuk kategori 1, ini waktu simpannya 180 hari. Lumayan lama ini ya. Kemudian kalau kurang dari 50 kilo, ya, untuk limbah B3 kategori 2, ini bisa di setahun ini, 365 hari, dari sumber yang tidak spesifik ataupun spesifik umum. Kemudian 365 hari juga untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Nah, ini ada kode-kode limbahnya ya teman-teman ya. Nah ini contoh ilustrasi TPS B3 yang proper. Sampai simpan ya kita ya tadi ya. Pilah, kemudian kemas, labeling, simpan. Ya, simpannya seperti ini propernya lah ya TPS B3. Syaratnya apa untuk TPS? Di sini terlindung dari hujan atau sinar matahari. Kemudian dia punya ventilasi. Bagian luar diberi papan nama, ada kode limbahnya, ada koordinatnya. Dibeli simbol B3. Nah, ini semua biasanya tertera dalam izin TPS-nya, teman-teman. Di izin TPS tertera tuh di sana, luasan berapa, dapat menampung berapa lama ya, APD-nya apa aja. Nah, kita kalau lihat di sini ada warna kuning yang tinggi ini shower ini, dan juga e-washer-nya. Ada APAR di sini, ada kotak P3K. Kemudian di samping kirinya ada APD ini ya, ada coverall, ada hand glove rubber, ada sepatu karet. Di sini ada kotak nih, biasanya untuk naruh APD yang sudah terpakai. Di pintunya ada simbol P3-nya, di atas pintu biasanya ada penamaan TPS dan juga koordinat. Nah ini ya, ini propernya. Kemudian tempat penyimpanan sementara ya ada logbook teman-teman. Logbook ini apa? Ada catatan, ini kayak akuntansi nih ya. Ada catatan limbah masuk dan limbah keluar. Limbah masuk hari ini berapa kilo, ya, dari jenis apa saja. Kemudian sudah disimpan, simpannya berapa lama, diambil tanggal berapa, udah berapa bulan disimpan. Ya, jadi di sini adalah logbook atau catatan mencatat keluar masuk limbah B3. Cek di logbook jumlah dan jenis B3 sesuai dengan yang tercatat dalam logbook. Nah, ini biasanya teman-teman kalau lagi ada sidak ya, yang dicek logbooknya nih, sesuai apa enggak? Disimpan berapa, diambil berapa, dalam TPS berapa, harus sinkron ya. Nah, kemudian tersedia alat tangkap darurat tadi sudah kita bahas. Kemudian ya sistem penyimpanan di dalam bisa sistem blok ya ataupun sel ya. Jadi disesuaikan dengan karakteristik limbah masing-masing. Dipisahkan dalam gang atau ada tanggul. Ada pembatas lah intinya ya. Memiliki saluran atau bak penampung untuk B3 cair. Maksudnya apa ini? Ada bak secondary containment teman-teman. Kalau memang terjadi tumpahan, ini tumpahnya kemana-mana. Ya, tumpahannya bisa kita lokalisir ke secondary containment tadi. Kemudian kemasan limbah B3 diberi palet atau alas. Saran saya, kalau untuk B3 cair, alasnya jangan yang kayu. Ya, tapi yang plastik. Kalau kayu, nanti akan B3 cairnya akan meresap ke kayu. Nah, kayunya jadi B3 nanti. Ya, jadi untuk kemasan B3 yang cair, saran saya di palet yang berbahan plastik. Kemudian, tumpukan limbah B3
maksimal di 3 lapis. Pak, ini gambarnya beda, Pak. Nah, kalau teman-teman punya struktur racking yang tepat, ya bisa disesuaikan dengan kekuatan strukturnya ya. Tapi normalnya untuk numpuk langsung di 3 lapis. Tapi kalau teman-teman punya rak, ya, punya racking yang bagus, kuat gitu ya, silakan disesuaikan. Oke, kemudian, nah ini nyambung nih ya, ke limbah yang cair tadi. Limbah cair tadi, baik itu domestik maupun sisa hasil industri, harus diolah kan, sebelum dirilis. Nah, pengolahannya ini macam-macam. Oke, di sini pengolahan IPAL, kalau kita punya IPAL atau WTP ya teman-teman, banyak sebutan lah ya. Kalau kita punya limbah cair, ya wajib punya IPAL atau WWTP atau WTP atau STP. Oh, macam-macam sebutannya. Intinya sama. Jadi sebelum air limbah ini dirilis, harus dilakukan pengolahan dulu. IPAL atau pengolahan air tadi harus punya izin. Ya, ada rinteknya, ada SLO-nya. Ya, ini juga yang mengeluarkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota ataupun Kabupaten ataupun provinsi setempat. Nah, ini contohnya mungkin gambarnya seperti ini ya, teman-teman ya. Di sini ada pengolahan, ini proper ini. Ini luar biasa nih. Kemudian hasil dari pengolahan limbah, pengolahan IPAL tadi harus sesuai dengan baku mutu. Ya, kalau dulu peraturannya di Permen LH nomor 5 2014, kalau sekarang mungkin sudah ada update-nya. Teman-teman bisa menyesuaikan nanti. Kemudian, ada pengecekan outlet bulanan. Ya, teman-teman, kalau bulanan ini biasanya dari pihak luar ya. Kalau di internal biasanya kita ngecek per hari itu. Jadi operator IPAL-nya tiap hari ngecek ya. Dari mulai air masuk, ini kandungannya apa aja, mungkin pH-nya, ya TSS-nya, ya mungkin apa, BOD-nya berapa, atau COD-nya berapa. Ya, kita punya mini lab-nya tiap hari dicek untuk internalnya. Kemudian ada pengecekan bulanan, biasanya dilakukan oleh pihak eksternal dengan lab lingkungan tadi. Pastikan teman-teman kalau kerjasama dengan lab lingkungan, pastikan labnya yang sudah berizin. Nah, kemudian ada pelaporan per 3 bulan. Karena ini wajib nih, kalau kita perusahaan sudah punya rintek tadi, dari IPAL, dari SLO-nya juga ada, ini kita wajib melaporkan per 3 bulan. Prosesnya seperti apa? Masih standar apa enggak? Kapasitasnya masih sesuai apa enggak? Jangan-jangan udah nambah kapasitasnya dari yang diizinkan gitu ya. Jadi memang harus ada laporan per 3 bulan. Kemudian, operator IPAL juga harus berlisensi, karena memang IPAL ini riskan ya teman-teman ya. Ada potensi gagal olah. Ya, kalau gagal olah seperti apa? Ya kalau kita ngolah misal 100 kubik per hari gitu ya. Kalau ada gagal, teman-teman harus ngolah ulang. Ya, kalau nggak ngolah ulang, Pak, tempatnya nggak cukup, Pak, IPAL-nya nggak cukup nih. Kalau untuk ngolah ulang, teman-teman harus siap-siap secondary containment nih. Ya, misal teman-teman kapasitas IPAL-nya 100 kubik per hari. Berarti teman-teman harus punya bak penampung yang bisa nampung 100 kubik. Ketika ada gagal olah, airnya nggak dibuang. Disimpan dulu di bak penampung. Ya, nanti kalau sudah mulai longgar, baru diolah. Pak, nggak punya bak penampung, Pak. Areanya nggak cukup. Terus gimana? Ya, opsi terakhir yang mungkin ini ada kos yang harus keluar ya. Ini kita bisa kerjasama dengan pihak ketiga untuk ngambil air limbah yang belum diolah tadi, atau yang tumpah tadi, atau yang gagal olah tadi. Jadi opsinya untuk kedaratannya bisa diolah ulang dengan bak penampung, atau bisa diambil oleh pihak ketiga yang sudah berizin ya untuk ngambil B3-nya. Jadi kita nggak usah olah nih, tapi mahal ya. Oke, kita lanjutkan. IPAL sudah kita bahas. Kemudian ada administrasi dan pelaporan, baik itu limbah cair, limbah padat, ya. Ini malah yang B3-nya ini ya, administrasi dan pelaporan untuk yang B3. Ada logbook, yang tadi sudah kita bahas logbook, laporan per 3 bulan, yang itu sudah kita bahas juga laporan per 3 bulan, dan juga ada laporan per semester bersamaan dengan pelaporan UKL-UPL tadi, atau izin lingkungan tadi. Nah, ini di B3-nya juga harus dilampirkan, ya, terkait dengan data limbah yang tersimpan, neraca, kemudian ada data yang sudah diambil oleh pihak ketiga, ya, dan lain-lain. Jadi, kalau yang B3 ini teman-teman ya, ini udah kayak keluar masuknya uang ini ya. Masuk ke TPS berapa, tercatat, tersimpannya berapa, tercatat, diambil oleh pihak ketiga berapa, tercatat. Siklusnya berjalan terus.
Jadi biasanya yang dicek kalau memang ada kunjungan gitu ya, ini biasanya apa? Neracanya. Jadi teman-teman wajib bisa mengisi neraca limbah B3. Oke, teman-teman, cukup ini sampai di penyimpanan B3 ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.